senang-senang saja, happy-happy saja, santai saja, seperti ini, tapi ternyata dia mengalami kondisi yang namanya hipoksia. Hipoksia itu apa? Yaitu kondisi jaringan tubuh kita kekurangan oksigen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali di dalam Makes Mudah atau materi kesehatan mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan gejala atau tanda-tanda COVID-19 yang barangkali sebagian orang sudah melupakan gejala-gejala tersebut. Padahal ini penting untuk kita ketahui karena sampai saat ini pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut dan semakin ganas. Yang pertama teman-teman sekalian, bahwa orang yang seringkali dia mengidap atau mengalami positif COVID-19, dia tidak bergejala sama sekali. Bahkan dikabarkan atau diberitakan sampai 80% orang yang mengalami COVID-19 tidak mempunyai gejala. Padahal dia kalau dicek swabnya ternyata hasilnya positif. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, bahwa orang yang mengalami COVID-19 itu sekarang sudah banyak kita tahu di berbagai macam informasi dari para ahli bahwa COVID-19 punya satu gejala yaitu yang namanya happy hipoksia. Apa itu happy hipoksia? Yaitu kondisi dia itu senang-senang saja, happy-happy saja, santai saja, seperti ini, tapi ternyata dia mengalami kondisi yang namanya hipoksia. Hipoksia itu apa? Yaitu kondisi jaringan tubuh kita kekurangan oksigen, ya. Kondisi jaringan tubuh kekurangan oksigen yang semestinya dia kadar oksigen dalam tubuh kita adalah 95 sampai 100%, tetapi di bawah itu, ya. Kalau kadarnya mungkin 90 sampai 95, ini masih dalam kondisi hipoksia ringan atau 90 sampai 94. Tapi kalau di bawah itu maka berbahaya, ya. Ketika dia 80 apalagi sampai 70 kemudian terus menurun secara progresif, secara cepat dia turun, maka berhati-hatilah karena ini boleh jadi akan bisa mengancam jiwa orang yang menderita tersebut. Dan ini adalah salah satu gejala yang sekarang jadi suspek, ya, suspek COVID-19 ketika ada orang ternyata dia itu kondisi oksigen dalam darahnya, dalam jaringan tubuhnya, yaitu mengalami penurunan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, bahwa orang yang mengalami COVID-19 di antara gejalanya yang khas juga, yaitu yang namanya anosmia, yaitu kehilangan fungsi penciuman atau indera penciuman. Ya. Memang kehilangan indera penciuman atau penurunan indera penciuman, yaitu misalnya karena penurunan itu bisa disebut dengan anosmia parsial, yaitu sebagian indera penciumannya tidak begitu sensitif, ya. Ketika mencium tidak begitu beraroma, padahal misalnya dia mencium minyak kayu putih, minyak wangi begitu terasa, tapi ini berkurang kok tidak begitu terasa. Makan yang semula kita hirup, ya, misalnya ikan goreng, ayam goreng begitu sedapnya, sekarang kok tidak begitu terasa. Bahkan anosmia total, tidak merasakan indera penciuman ini berfungsi sama sekali. Tidak ada aroma, tidak ada bau yang biasa dia hirup. Maka hati-hatilah, ini di antara gejala atau tanda mengalami COVID-19. Memang tidak mesti bahwa orang yang anosmia itu adalah bagian dari COVID-19. Bisa karena tumor, bisa karena gangguan di hidung misalnya, karena alergi obat juga bisa, gangguan di hidung misalnya ada polip hidung juga bisa, sinusitis juga bisa, akibat sensitivitas atau kepekaan dari jaringan hidung yang biasanya begitu sensitif karena mungkin terlalu sering merokok juga bisa. Tapi di antara gejala yang sekarang dikembangkan, yang sekarang banyak dijadikan sebagai referensi untuk dicek lebih lanjut ke swab, yaitu diantaranya adalah adanya gejala atau tanda anosmia, yaitu kehilangan fungsi indera penciuman. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya di antara gejala atau tanda-tanda orang yang mengalami COVID-19 ini adalah
masih berlanjut dari hipoksia tadi, yaitu orang tersebut akan mudah letih, mudah lelah, capek. Badannya ngelentruk terus, istilah Jawanya. Bahkan ngantukan, ya, sering menguap. Ingat, waspadalah. Coba cek. Barangkali dia juga mengalami hipoksia. Ya. Kalau tadi happy hipoksia, yaitu kondisi dia tetap senang, tetap santai, biasa saja, tapi ternyata kondisi jaringan tubuhnya mengalami kekurangan oksigen. Tapi yang selanjutnya ini adalah dia hipoksia, tapi ada gejala yaitu mengalami keletihan, mengalami mudah lelah, capek, bahkan sering menguap, ngantuk, kurang oksigen. Ya. Seringnya tidur terus, ya, tidak bisa bangkit untuk berjalan, apa itu males, ngantuk hawanya. Maka ketika dicek dengan alat saturasi seperti ini, ya, ternyata dia kondisinya tidak normal, hati-hatilah, barangkali ini juga bisa mengarah ke COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, di antara gejala COVID-19 yang lain adalah masalah di perut, ya. Terkadang orang yang mengalami gangguan atau positif COVID-19, dia juga merasakan mual, bahkan muntah karena ada gangguan di perut. Kemudian juga yang selanjutnya, di antara gejala COVID-19 adalah dia kepalanya pusing. Ya, pusing, kadang bingung, bahkan sampai mengalami kejang dan stroke. Ini juga ketika sudah menyerang atau terkena daerah saraf. Kemudian juga di antara gejala yang lain yang perlu saya sampaikan, yaitu dia mengalami gangguan pada area bawah kulit atau kulit, mengalami lesi atau kemerahan atau gatal-gatal baik di wajahnya atau di lengannya atau di area tubuh yang lain. Ini juga di antara sebagian penderita COVID-19, dia ada gejala seperti itu. Dan ini adalah bagian dari reaksi atau respon tubuh terhadap toksin yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Di samping itu ada gejala lama yang sudah pernah kita dengar pada awal-awal pandemi, yaitu batuk, pilek, demam, atau kadang disertai juga dengan sesak napas. Ini adalah gejala yang sudah lama kita tahu, tapi kita juga harus tetap waspada. Kita harus hati-hati, jangan-jangan ini mengarah ke COVID-19, maka kita tetap menjaga protokol, kita tetap berupaya untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Dan di antara gejala yang lain, yang terakhir akan saya sampaikan adalah nyeri otot, badan rasanya pegelinu, ya, mialgia, nyeri-nyeri pada otot, baik kaki, tangan, kemudian punggung. Kalau orang Jawa sering awake loro kabeh. Ya. Itu diantara juga orang yang menderita COVID-19 akan merasakan gejala tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita waspada terhadap COVID-19 yang sampai sekarang, sampai hari ini masih berlangsung terus dan memang tidak banyak yang sampai meninggal. Wah, kan santai-santai saja, buktinya banyak yang sehat. Memang COVID-19 itu sebagian besar itu sembuh, tapi ingat, karena jumlahnya besar sekali, banyak sekali, dan penularannya sangat mudah, dan resiko kematiannya memang kecil, tapi dari sekian banyak yang sakit akhirnya jadi banyak. Dan buktinya kita tahu dari berbagai macam informasi yang ada di media bahwa penderita COVID yang meninggal terus meningkat, ya, sampai di sebagian tempat sampai tempat penguburannya itu penuh. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar kita waspada, agar kita taat kepada protokol kesehatan, agar kita menjaga diri, terutama kita, keluarga kita, kemudian teman-teman kita agar tetap sehat, agar tidak terus COVID-19 ini berlanjut sampai berlangsung lama, bahkan memakan banyak korban. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari wabah ini, dan kita hendaknya tetap bersabar, kita taat kepada apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh pemerintah di dalam mengantisipasi atau mencegah mewabahnya terus COVID-19 ini dengan menjaga protokol kesehatan. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.